weekend ini dalam rangka mengikuti kajian Tauhid atau Akhlak pada setiap hari Ahad pekan yang kedua. Dan alhamdulillah kajian kita pada hari ini hari tanggal 10 Syawal tahun 1446 Hijrah dan bertepatan dengan tanggal 9 Februari 2025. Semoga kajian pada salat subuh hari ini dapat meningkatkan keimanan kita di dalam beribadah kita, insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat yang mulia-mulia sampai kita sampai di akhir zaman. Bapak Ibu jamaah sekalian yang terhormati, pada pagi hari seperti biasa yang memberikan kajian untuk kesiapan kita semua. Yang terhormat Bapak Ustaz Haji Abu Yahya Purwanto, dan alhamdulillah sudah mulai haji kita. Mari kita simak bersama semua suka yang disampaikan. Menambah ilmu bagi kita dan meningkatkan keimanan dan kualitas ibadah kita sehari-hari. Di akhir acara pada hari ini pertanyaan dari para jamaah insyaallah akan dijelaskan oleh Pak Ustaz. Kemudian sebagai acara penutup para jamaah dengan pulang dulu kita ngopi bersama di teras masjid. Segera dari kami cukup sekian. Terima kasih. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, jemaah sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan subuh pagi ini, yaitu tanggal 9 Februari tahun 2025, insyaallah bertepatan dengan tanggal 10 Syawal tahun
memasuki bulan Ramadan sekitar 20 hari lagi ya. Semoga Allah menyelamatkan kita, menyehatkan kita untuk memasuki bulan Ramadan dan juga menjaga agar bulan Ramadan itu aman dan tenang bagi kita melaksanakan amal-amal kebaikan, serta Allah menjaga amal-amal kita di bulan Ramadan sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh di sisinya yang mendatangkan ampunan dan rahmatnya. Allahumma salimna di Ramadana wa salim Ramadana lana wa tasalamu minna taqabbala amin. Ya Allah, selamatkanlah kami untuk memasuki bulan Ramadan dan menjalani bulan Ramadan. Selamatkanlah bulan Ramadan itu untuk kami, dan selamatkan juga amal-amal kami di bulan Ramadan sehingga Engkau terima. Selanjutnya pada kesempatan kajian subuh yang diberi judul Akidah dan Akhlak ya, kita membahas satu kitab yaitu Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah yang diterjemahkan dengan menggapai hidup bahagia ya, menggapai hidup bahagia itu merupakan buah daripada akidah yang benar yang diterapkan dalam kehidupan. Dan ini sudah jelas diakui secara umum, walaupun yang lebih tepat adalah pemahaman orang-orang yang beriman. Diakui secara umum karena setiap orang mencari kebenaran ya, setiap orang yang mau kafir mau mukmin mencari kebenaran. Makanya yang dipuja-puja di kalangan orang-orang yang tidak beriman itu adalah para pemikir ya, para ahli filsafat, orang-orang yang menemukan penemuan-penemuan yang oleh mereka dianggap bermanfaat itu diagung-agungkan karena mereka tahu dengan kebenaran barulah mendapatkan kebahagiaan. Ini secara umum ya. Secara khusus hanya orang beriman yang benar dalam masalah ini, yaitu ketika meminta ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalanmu yang lurus, yaitu jalan yang benar. Kenapa? Karena itulah siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat, jalan kebahagiaan. Jadi siratal mustaqim adalah jalan kebahagiaan ya. Dalam tafsir Taisirul Karimir Rahman dijelaskan as-siratal mustaqim huwa tariqul wadihu al-musilu ila Allahi wa ila jannatihi. Siratal mustaqim adalah jalan yang terang benderang yang menyampaikan seseorang kepada Allah dan kepada surganya. Wa hakikatuhu, adapun hakikat siratal mustaqim wa ma'rifatul haqqi wa amalu bihi. Hakikat siratal mustaqim adalah kita mengenal dan mengetahui kebenaran yang hakiki serta mengamalkannya. Yang kebenaran yang hakiki ini adalah kebenaran wahyu ilahi. Al-haqqu bi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-sekali kamu termasuk orang yang ragu, janganlah sekali-kali kamu meragukan apa yang datang dari Allah. Itu surat Al-Baqarah 147. Juga dalam surat Al-Kahfi ayat 29, wa qulil haqqu min rabbikum. Katakanlah kebenaran itu yang berasal dari Rabbmu. Faman syaa falyu'min, siapa yang mau beriman maka berimanlah dengan sungguh-sungguh, mengimani kebenaran ilahi yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, jangan cuma surga yang cenah ya. Walaupun filsafat itu surga yang cenah ya. Kenapa? Karena itu omongan manusia ya. Nah yang benar itu adalah yang selaras dengan min rabbika atau min rabbikum yang berasal dari Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Paman syaa yu'min, kalau mau beriman ya berimanlah dengan serius, dengan sungguh-sungguh, jangan ngaku-ngaku iman
gajah sapa terbutuh kan gitu. Jadi itu juga tidak serius dalam mengimani kebenaran dari Allah, masih menganggap ada aturan dan hukum lain yang lebih baik dari aturan Islam. Itu juga tidak serius dalam iman, tidak yakin bahwa kebenaran itu dari Allah. Makanya tadi waqulil haqqu min rabbikum faman syaa'a yu'min, siapa yang mau beriman, berimanlah dengan sungguh-sungguh. Waman syaa'a falyakfur, siapa yang mau kafir, sok aja kafir gitu kan. Luar biasa ya, Islam itu toleransinya luar biasa. Ini banyak orang yang menuduh orang Islam tidak toleransi banget. Bahkan ada ayat Al-Quran yang membolehkan kamu untuk kafir. Surat Al-Kahfi ayat 29. Sok aja baca. Siapa yang mau beriman, sok aja beriman. Siapa yang mau kafir, sok aja kafir gitu. Jangan tanggung-tanggung juga kafirnya gitu. Sok aja kafir. Cuma dikasih peringatan, yang mau kafir, inna atadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Kalau kamu kafir berarti kamu zalim, karena kamu tidak mengikuti kebenaran yang hakiki. Ketika kamu zalim, kamu disediakan api neraka yang gejolaknya mengepung mereka, mengepung orang-orang yang kafir itu. Wa yastaghitsu, kalau mereka minta minum, yughasu bima'in kalmuhli yashfil wujuh, akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih. Berarti ini bukan H2O biasa ya, titik didihnya sama dengan besi mendidih. Kalau air mendidih hanya 100 derajat Celcius, besi mendidih itu sekitar 1500 derajat. Besi mendidih itu di sekitar 1500 derajat. Seperti di Krakatau Steel itu ya, kalau mau bikin baja itu harus dipanaskan dulu sampai mendidih begitu ya, kemudian dimampatkan baru jadi baja yang kuat begitu kan. Kalau ada orang masuk ke situ, jangankan mukanya, semua tulang-tulangnya juga habis ya. Kalau di dunia ya, udah jangan diharap bisa dikubur itu mah. Itu kan jadi saus tambahan aja buat baja kalau ada pegawainya masuk ke situ. Ya, nah kayak begitu ya. Nah kalau di akhirat mereka diberi air seperti besi mendidih ya, setuju yang mengelotokkan kulit wajah mereka ya, bisa syarab wasa murtafaqo. Dan itulah seburuk-buruk minuman serta sejelek-jelek tempat kembali bagi orang kafir ya. Artinya Islam itu mengajak dan menyampaikan kebenaran yang menuntut keimanan. Menuntut keimanan harus percaya. Kalau kamu beriman, nanti Allah akan memberi kebaikan di akhirat, yaitu surga, dan sebelum itu juga Allah akan memberi kebaikan-kebaikan di dunia. Tapi kalau kamu kafir, jangankan di akhirat, di dunia saja akan diberi banyak kesusahan, gitu ya. Nah, di surat Al-Bayyinah ya, surat ke-98 ayat ke-6, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, sesungguhnya orang-orang kafir itu, baik kafirnya kafir ahli kitab yaitu Yahudi, Nasrani, atau kafir musyrik yaitu selain agama Yahudi dan Nasrani yang bukan Islam ya, Buddha, Hindu, Konghucu dan lain sebagainya, itu disebut kafir musyrik. Kalau yang Yahudi dan Nasrani disebut kafir ahli kitab. Fi nari jahannam, mereka pasti masuk neraka jahanam. Khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah sejahat-jahat makhluk Allah, karena mereka diciptakan oleh Allah, mereka diberi nikmat oleh Allah, mereka sudah diutus kepada mereka utusan Allah, sudah diturunkan kepada mereka kitab Allah, tapi tidak mau mengikutinya. Itulah syarrul bariyah, sejahat makhluk. Kata siapa? Kata Allah sendiri, Quran. Jadi kalau Allah sendiri sudah mengatakan mereka sejahat makhluk, lalu kita mengagung-agungkan, wah kita kan terus menghormati juga agama lain, kita harus menghargai juga pendapat orang lain. Ini bukan pendapat,
ini mah ayat. Ini mah ayat yang mengatakan mereka adalah sejahat makhluk. Maka kita harus mengimani ayat ini. Dalam hati kita harus meyakini dan mencurigai. Meyakini mereka sejahat makhluk, mencurigai. Pasti ada apa-apanya kalau mereka kelihatan baik juga gitu. Karena Allah telah mengatakan sejahat-jahat makhluk, ya harus beriman kita. Kemudian yang berikutnya ayat ke-7 dan 8-nya, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Berarti ini pujian dari Allah. Siapa yang beriman, siapa yang beramal saleh, mereka adalah ciptaan Allah, makhluk Allah yang paling indah, paling baik, paling bahagia. Jazaohum inda rabbihim, balasan bagi mereka di sisi Rabb mereka, di sisi pencipta dan Tuhan mereka yaitu Allah. Jannatu adnin, mereka akan mendapat surga Aden, ya. Tajri min tahtiha al-anhar, di bawah mereka mengalir sungai-sungai, ya. Ada 4 jenis sungai di surga: sungai air, sungai madu, sungai susu, dan sungai khamar. Jadi kalau di surga minum khamar itu jadi kenikmatan, tidak jadi mabuk, ya. Karena ada, makanya di sini harus menahan diri, gitu ya. Di sini harus menahan diri. Nah, khalidina fiha abada, mereka kekal di sana selama-lamanya, ya, tidak ada berhentinya, ya. Jadi surga itu disebut Darussalam, ya. Darussalam di surat Al-Hadid surat ke-57 ayat ke-21 dan 20 dan 21. Wallahu yad'u ila Darussalam. Maaf, surat ke-10 ayat 25. Wallahu yad'u ila Darussalam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah menyeru kepada Darussalam dan memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki menempuh jalan yang lurus untuk sampai ke surga tadinya. Kalau dalam surat Al-Hadid ayat 21-nya, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardh. Berlombalah kalian untuk mendapat ampunan Allah dan mendapat surga yang seluas langit dan bumi, ya. Karena saya belajar astronomi, ya. Jadi luasnya bumi ini nggak ada apa-apanya dibanding dengan langit, ya. Bumi ini satu titik, satu planet kecil yang mengelilingi matahari pada jarak 150 juta kilometer, ya. Jari-jari bumi itu sekitar 6.400 kilometer, ya. Jari-jari matahari itu sekitar 70.000 kilometer. Jadi kalau volumenya itu dipangkatkan 3, ya. Jadi kira-kira matahari itu 1.300.000 kali bumi volumenya. Besarnya matahari 1,3 juta kali bumi. Kenapa kelihatan kecil? Karena jauh, 150 juta kilometer. Kenapa kok panas? Walaupun jauh, di matahari terjadi reaksi nuklir terus-menerus yang disebut reaksi fusi, reaksi penggabungan inti 4 atom hidrogen menyatu menjadi inti atom helium. Dan ketika terjadi penggabungan 4 atom hidrogen itu, sebagian materinya hilang, sebagian masanya berubah jadi energi, ya. Massa yang berubah jadi energi itu akan menghasilkan kekuatan yang sangat dahsyat sesuai dengan rumus E sama dengan mc kuadrat. So di mana dia yang pengajian ada mc kuadrat, ya. Dengan E mc kuadratnya matahari bisa memancarkan energi 10 pangkat 26 watt, 10 pangkat 26 joule per detik sejak 4,6 miliar tahun yang lalu. Terus menerus itu keluar 4,6 miliar tahun yang lalu sampai sekarang itu 10 pangkat 26 watt, dan baru 1/4 zat hidrogen dari matahari yang terbentuk jadi helium. 5 miliar tahun cuma 1/4-nya, berarti masih cukup lama. Setelah setengahnya baru matahari membesar jadi raksasa merah lalu meledak. Kalau hanya
diri curah ya masih bisa menyala. Tapi kan kiamat itu bukan hanya matahari yang hancur, bumi juga hancur ya gitu kan. Seluruh alam semesta hancur dan itu bisa kapan saja kalau secara akidah ya. Cuma kalau hanya menghitung energi matahari baru bisa menjadi raksasa merah itu adalah 5 miliar tahun lagi kira-kira gitu kan. Nah, 10 pangkat 26 watt itu kalau diukur dengan listrik di bumi itu kalau semua orang di bumi sekarang ada kira-kira 8,5 miliar manusia ya, 8,5 miliar manusia. Itu kalau dikasih listrik PLN ada 1.300 watt dan semua punya rumah, padahal banyak yang nggak punya rumah ya. Itu baru 10 pangkat 13 watt ya dapatnya listriknya ya. Sedangkan matahari itu 10 pangkat 26 watt, artinya 10 pangkat 13 kali 10 pangkat 13 lagi. Untung kita nggak usah bayar ya. Kalau PLN kan harus bayar ya. Matahari itu digratiskan buat kita, jadi wajar kalau Allah nanti menuntut ke kita ya. Itu baru matahari. Kemudian matahari juga menjadi energi yang mengubah karbon dioksida di udara dan air dari dalam tanah diproses menjadi oksigen dan karbohidrat. Oksigen untuk sumber pernafasan kita, karbohidrat untuk sumber makanan kita, sumber tenaga kita. Itu diproses di zat hijau daun yang disebut apa? Klorofil. Nah, itu disebut proses fotosintesis, itu sudah diajarin sejak SD kita ya. Jadi air dan karbon dioksida di udara berubah menjadi O2 dan karbohidrat. Ya, O2 untuk pernafasan, karbohidrat untuk makanan. Nah, setiap detik kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan tidak usah mikir, pastilah ini sudah diatur sendiri. Yang masuk itu oksigen, yang keluar itu karbon dioksida gitu. Ya, nggak usah ngatur kita. Kalau ini ada alveolus, ada butir-butir kecil yang langsung terkudu antri, oksigennya nggak usah antri. Ya, oksigennya langsung saja masuk ya sesuai dengan loket-loket yang ada di alveolus paru-paru kita. Ya, karena kan kalau harus antri banyak banget itu. Anggap aja kita 1/4 liter lah ya kalau menghirup dengan paru-paru, kapasitas paru-paru kita ya. Sedangkan oksigen itu 1 molnya kira-kira 22,4 liter. 1 mol itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi kalau 1/4 liter itu kira-kira 10 pangkat 22 oksigen ya. Ada sekitar 10 miliar ya, 10 miliar oksigen. Kita menghirup ini 10 miliar oksigen, antri kita perlu kita. Ini kalau O2-nya bisa dilihat gitu kan, antri itu tarik langsung keluar gitu. Kita kadang-kadang merenungi hal begitu saja, maksudnya sih hidup ini ada kebetulan begitu saja, nggak mungkin. Ini pasti ada yang mendesain, ada yang ngatur gitu. Ini jelas kan? Ya kan gitu. Oksigen aja nggak usah antri masuk dan tidak usah kita mikir, dipilah oleh Allah dengan adanya paru-paru ini kan gitu ya. Nah, begitu keluar jadi karbon dioksida itu jadi racun yang mengotori udara. Tapi Allah menciptakan apa? Tumbuh-tumbuhan ini menyerap karbon dioksida itu berubah lagi jadi oksigen. Ya tadi ya dengan bantuan sinar matahari. Nah kalau misalnya 1/4 liter oksigen dikali 3.600 detik sejam, yaitu kira-kira 30.000 liter. Kemudian dikalikan harga oksigen di rumah sakit, anggap aja 100.000. 30.000 harga oksigen di rumah sakit 1 liter 100.000. Jadi tiap hari kita harus bayar 3 miliar kepada Allah. 1 jam, bukan hanya 1 hari. 1 jam harus bayar 3 miliar kita menghirup oksigen 30.000 liter misalnya begitu. Jadi karena itu digratiskan ya
ya, nanti Allah akan tuntut di akhirat kalau kita tidak bersyukur ya. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im ya. Belum lagi air ya, ini karena saya ingin minum, jadi saya contohkan kan. Air ini hanya bisa diminum di akhirat oleh orang yang beriman ya. Di surat Al-A'raf ayat 50, orang kafir di neraka akan bilang, wahai ahli surga, berikan kami rezeki atau air apa sajalah yang Allah kasih. Lalu mereka menjawab, sesungguhnya Allah mengharamkan rezeki dan air ini bagi orang kafir. Di mana? Di akhirat. Kalau di dunia semua bisa minum. Kata Rasulullah SAW, jika dunia dan seisinya di sisi Allah senilai sayap nyamuk saja, orang kafir nggak mungkin bisa minum air setetes pun. Tapi karena dunia dan seisinya ini tidak lebih berharga dari sayap nyamuk, maka dibiarkan saja orang kafir bisa minum air. Makanya kalau minum air harus ada banyak niat. Bismillah, minum dengan tangan kanan ya. Kita coba dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Lalu niatkan, ya Allah, Engkau halalkan air ini kepada kami dan jangan Engkau haramkan di akhirat nanti. Kenapa? Karena kalau diharamkan minum air di akhirat, berarti kita termasuk orang ahli neraka. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Kayak begitu. Nah, air itu nikmat yang sangat luar biasa. Air itu rumus molekulnya H2O. Ada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, berarti berat molekulnya 18 ya. Jadi setiap 18 gram air atau 18 ml air itu ada 1 mol H2O alias tadi 6,02 jadi 10 pangkat 23 molekul air ya. Jadi setiap 1 gelas ini ada 200 ml, 200 dibagi 18 ya, kira-kira 11 mol. 11 kali 6,02 dari 10 pangkat 23 kira-kira ada 7 triliun air dalam segelas air. 7 triliun molekul H2O dalam segelas air. Ya, gimana ngitungnya? Ya udah ngitungnya pakai kimia aja gitu. Pakai rumus kimia aja gitu. Nah, Allah telah berfirman, "Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha." Ya, surat ke-14 ayat 32. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kalian tidak akan bisa menghinggakannya. Walaupun kamu coba bisa dikira-kira dengan statistik ya, tapi nggak mungkin bisa eksak, nggak mungkin bisa pasti ya. Nah, orang yang beriman dan beramal soleh adalah orang yang bersyukur atas nikmat Allah dan orang yang takut kalau dia tidak bisa mempertanggungjawabkan nikmat itu di akhirat. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, mereka bersyukur dengan keimanannya, mereka bersyukur dengan ibadahnya. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu sebaik-baik makhluk. Jazaa'u min rabbihim, balasan bagi mereka di sisi Allah. Jannatu adnin, surga Aden, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah mereka sungai-sungai, khalidina fiha abada, yang kekal di sana selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, waradu anhu, dan mereka puas ridho dengan pemberian Allah. Nah, ini satu kunci ya. Syarat agar kita diridhoi Allah, kita harus ridho dulu kepada Allah. Ridho dengan takdirnya, ridho juga dengan syariatnya. Lapang dada menerima apapun yang Allah takdirkan kepada kita, yaitu disikapi dengan SSI ya, syukur, sabar, istighfar. Kemudian ridho pula dengan syariatnya. Pokoknya hukum Allah ini yang terbaik buat kami, ini yang harus kami ikuti. Tidak ada keberatan sedikit pun terhadap syariat Allah. Menurut dia kalau itu, kalau kamu lapang dada, kalau kamu ridho dengan aturan Allah, barulah Allah akan ridho kepadamu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dan surga itu diberikan bagi orang yang takut kepada Allah di dunia. Di dunia takut kepada Allah, takut tadi tidak bisa mempertanggungjawabkan nikmat-nikmat yang Allah berikan, tidak bisa sepenuhnya menunaikan amanah. Karena kita diberi amanah sebagai khalifah, sebagai penguasa atas makhluk lain. Tapi kalau kita beriman, Allah menerima tobat kita, artinya mengampuni kekurangan kita. Tapi kita tetap harus takut karena yakin sehebat apapun kita beribadah dan taat, tidak akan layak dengan keagungan Allah. Allah mazat yang maha sempurna, kita makhluk yang banyak kekurangan.
Nah, karena yakin ada kekurangan itu, maka kita minta ampun, ya, minta agar taubat kita diterima. Begitu. Selanjutnya dalam pembahasan kita masih berbicara tentang iman dan amal soleh. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabatu sara'u syakara fakana khairullah, wa in asabatu dhara'u sabara fakana khairullah, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh luar biasa urusan seorang mukmin itu. Sesungguhnya setiap urusannya akan mendatangkan kebaikan. Bila dia mendapat kesenangan, dia bersyukur, dan syukur itu adalah kebaikan untuknya. Bila dia mendapatkan musibah, dia bersabar, dan sabar itu adalah kebaikan untuknya. Hal itu tidak diberikan untuk siapapun kecuali untuk orang beriman. Orang beriman dan bertakwa mempunyai 3 karakter utama, yaitu syukur, sabar, dan istighfar. Kalau istighfarnya dijelaskan dalam ayat di surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Wasabiqu ila magfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian untuk mendapat ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tadi sudah saya bilang bumi kita hanya 1/1300 kali matahari. Jadi matahari 1.300.000 kali bumi. Ya, bumi kita ini 1/100.000 bumi, 1/100.000 matahari, dan lebih kecil lagi, ya gitu kan. Matahari hanya satu bintang dari galaksi Milky Way yang kelihatan ada 100, tapi yang tidak kelihatan sampai 400 miliar bintang. Jadi bintang-bintang di galaksi kita itu antara 100 miliar sampai 400 miliar bintang. Anggap saja yang paling besarnya yaitu 400 miliar. Dan ada berapa galaksi? Galaksi itu ada sekitar 170 miliar galaksi. Ini kalau dilihat dengan teleskop luar angkasa yang namanya Hubble. Sekarang ada teleskop baru namanya James Webb, ya, James Webb Space Telescope. Itu yang terbaru diluncurkan. Itu ada sekitar tadi 170 miliar galaksi. Itu baru langit pertama, karena setiap ada bintang, setiap ada galaksi, itu masih langit pertama. Langit kedua, ketiga tidak bisa kita jangkau sampai ke 7, ya. Surga itu seluas seluruh langit 1 sampai 7 ditambah bumi ini. Kenapa bumi ini ditambahkan? Karena istimewa. Bumi adalah satu-satunya tempat makhluk hidup yang mempunyai fisik seperti kita, manusia, tumbuhan, hewan, sampai saat ini, ya. Dan belum pernah ada makhluk hidup lain di planet lain atau galaksi lain yang terbukti seperti kita. Baru hayalan. Kenapa? Itu dijelaskan dalam serial Our Universe di Netflix. Ada serial Our Universe. Karena air itu hanya bisa mencair di bumi saja. Air itu hanya bisa berbentuk cair di bumi saja. Di planet lain, di galaksi lain belum terbukti ada air berbentuk cair. Yang ada air itu beku atau gas, ya. Di luar angkasa air itu hanya berbentuk beku atau gas. Kalau airnya tidak cair, tidak akan ada makhluk hidup. Itu surat ke-21 ayat 30. Surat Al-Anbiya ayat 30. Awalam yarul ladina kafaru annas samawati wal ardh kanata ratqan. Tidaklah orang kafir itu melihat langit dan bumi tadinya bersatu. Ya, fafataqnahuma, lalu kami pisahkan, ada langit ada bumi. Nah, itu salah satu isyarat teori Big Bang. Salah satu isyarat teori Big Bang ada di surat Al-Anbiya ayat 30, yaitu langit dan bumi tadinya bersatu lalu kami pisahkan keduanya. Wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayyin, lalu kami bentuk air dalam bentuk cair, terjadilah makhluk hidup seperti di bumi, ya. Kalau tidak seperti kita, ada 2 makhluk hidup lain namanya malaikat. Malaikat mah dari cahaya, jadi tidak berbentuk fisik kayak kita, itu ada di langit. Ada juga jin mah dari api, ya, jin mah dari api, jadi tidak berbentuk fisik seperti kita. Tapi itu difahami dengan keimanan. Ya, kita hanya meneliti makhluk hidup yang seperti kita yang berbentuk fisik, ya. Tapi ternyata tidak ada di luar angkasa itu makhluk hidup yang seperti kita, karena tidak ada air yang berbentuk cair di planet maupun galaksi maupun bintang manapun sampai saat ini, gitu, ya. Makanya bohong itu ada Star Trek, ada
semuanya ya. Hanya anak-anak muda sekarang dicekoki dengan tadi spekulasi filsafat sampai ada multiverse, alam semesta lain, kalau kita berbuat lain kan nanti terjadi takdir yang lain, kayak gitulah, dibohongi dengan mainan logika saja, begitu kan. Nah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh mereka sebaik-baik makhluk, dan Rasulullah SAW menyebutkan orang yang bertakwa itu akan mendapatkan surga sebesar langit bumi dalam ayat ya, dalam ayat Al-Quran. Allah berfirman, "Uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra." Mereka itu berinfak saat lapang dan sempit, itulah orang bersyukur. Wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mereka menjaga kemarahan dan memaafkan orang lain, itulah bersabar. Wallahu yuhibbul muhsinin, bahkan mereka bisa membalas kejahatan dengan kebaikan ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim, itulah beristighfar. Jadi ciri orang beriman dan bertakwa yang benar selalu menyikapi takdir Allah dengan SSI. Kembali ini rumus paten ya. SSI itu apa? Syukur, sabar, istighfar gitu ya. Tinggal meramu kalau mendapat kesenangan kita bersyukur, tapi harus ada sabarnya. Sabar agar kita tidak loba gaya. Istighfar jangan sampai kenikmatan di dunia menjadi balasan amal kita sehingga hilang pahala di akhirat kan gitu ya. Tetap harus istighfar. Lalu ketika susah kita bersabar ya, tapi juga harus beristighfar karena kesusahan itu diundang oleh kesalahan kita sendiri. Tapi juga bersyukur bahwasanya semoga kesusahan dunia ini jadi penghapus dosa kita di akhirat. Kayak gitu. Apalagi kalau lagi berdosa jelas harus istighfar. Istighfar berarti kita bertobat. Nah setelah bertobat biasanya kita diuji. Wah kamu masuk soleh. Saya mah tahu dulu kamu waktu salahnya. Dan gitu kan diuji oleh orang-orang lain. Ya. Orang-orang yang hijrah itu berat gitu ya. Setelah itu harus bersyukur bahwa masih diberi kesempatan di dunia untuk menebus dosa. Jadi syukur saat istighfar itu bukan tersendiri, tapi berkaitan dengan yang lain. Hanya porsinya beda-beda tergantung takdir yang kita jalani. Jadi setiap saat ada unsur syukurnya, ada unsur sabarnya, ada unsur istighfarnya. Dan kalau kita sudah begitu, maka semua takdir akan jadi kebaikan. Dan itu hanya didapat oleh orang yang beriman. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memberitahukan bahwa seorang mukmin akan dilipat gandakan kebaikannya dan buah amal-amalnya dalam kondisi yang dihadapi, baik dalam kondisi nikmat atau musibah. Oleh karena itu, Anda bisa mendapati ada dua orang yang mendapatkan ujian yang sama atau nikmat yang sama, tapi ternyata keduanya berbeda dalam cara menghadapinya. Di sini tentu ditentukan oleh perbedaan keduanya dalam kualitas iman dan amal solehnya. Yang satu dapat menghadapi kondisi nikmat atau musibah dengan syukur dan sabar, sehingga dia merasa senang dan sukacita, sementara kesumpukan, keburukan, kegundahan, perasaan sempit dada dan kesulitan hidup juga akan hilang, dan akhirnya dia mendapatkan kehidupan yang baik di dunia. Adapun orang yang satunya lagi, dia sambut kondisi nikmat dengan keangkuhan, menolak kebenaran dan kezaliman, sehingga moral dan tingkah lakunya menjadi melenceng. Dia sambut kondisi nikmat itu seperti hewan dengan penuh tamak dan loba. Walaupun demikian hatinya tetap tidak merasa tenang, bahkan tercabik-cabik ya dari segala penjuru. Dia khawatir kalau apa yang dia nikmati hilang. Dia khawatir akan banyaknya tantangan yang timbul menghadangnya. Dia khawatir dan tidak tenang karena hawa nafsu itu tidak akan berhenti pada batas tertentu, tapi dia akan terus ingin mendapatkan yang lainnya lagi, yang barangkali bisa dia raih, bisa juga tidak. Kalau berhasil diraih, kekhawatiran yang pertama akan menghampirinya. Dia juga akan sambut musibah yang menghadangnya dengan kegoncangan, kegundahan, rasa takut dan jengkel. Bila sudah demikian, jangan tanyakan lagi bagaimana dia akan ditimpa kesulitan hidup, ditimpa penyakit syaraf dan perasaan takut yang mengkhawatirkan. Karena dia saat itu tidak mengharapkan pahala dari Allah dan tidak punya kesabaran yang dapat menghibur dan membuat penderitaannya berkurang, karena tidak mau berpedoman pada peringatan dari Allah pada Quran dan Sunnah. Itu surat Toha surat 20 ayat 124. Waman arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku,
maka baginya kehidupan sempit di dunia dan kami kumpulkan nanti di akhirat dalam keadaan buta, ya. Jadi di dunia bisa melihat, tapi di akhirat akan buta karena dia tidak mau memperhatikan Al-Quran dan Sunnah, berpaling dari peringatan Allah. Ayat ini sering saya sampaikan kepada teman-teman di Pertuni. Saya dijadikan pembina Pertuni Jawa Barat, ya. Pertuni itu Persatuan Tunanetra Indonesia. Pembinanya tidak tunanetra, alhamdulillah. Saya jadikan pembina Pertuni Jawa Barat, lalu saya sampaikan kepada teman-teman di Pertuni, walaupun kalian sekarang buta, asal kalian mau baca Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran, nanti kalian di akhirat akan melihat. Karena orang yang melihat di dunia, kalau jauh dari Al-Quran, di akhirat akan buta. Berarti mafhum mukhalafahnya, konsekuensi dari ayat ini, orang yang dekat dengan Al-Quran, walaupun tadinya di dunia buta, di akhirat akan bisa melihat. Jelas kan? Ya. Kalau di dunia melihat, di akhirat buta karena jauh dari Al-Quran. Tapi kalau kalian akrab dengan Al-Quran, maka kalian di akhirat akan bisa melihat, gitu kan? Dan mereka juga meyakini hal tersebut. Bahkan sekarang mereka baca Al-Quran yang tidak bisa saya lihat. Bapak-bapak juga nggak bisa baca Qurannya mereka. Quran dalam huruf braille, ya, diraba-raba gitu, tapi bisa baca. Itu luar biasa, ya. Nah, oleh karena itu kita harus dekat dengan peringatan dari Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, harus menjadikan itu sebagai pedoman hidup dan meyakini itulah kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang hakiki adalah min rabbikum, yang berasal dari Tuhanmu. Maka iman dan amal soleh artinya mengimani kebenaran, menjadikan akidah kita, apa yang kita anggap benar itu betul-betul jelas dasarnya dari ayat maupun hadis. Demikian pula mengamalkan kebenaran, artinya apa yang kita lakukan juga jelas turunannya dari Al-Quran dan Sunnah yang disebut amal saleh. Setelah itu kita mengajak orang lain untuk menetapi kebenaran tadi sambil kita bersabar menghadapi ATHG, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik ketika mengilmui, mengamalkan maupun mendakwahkan kebenaran. Wal asli, demi waktu, sesungguhnya manusia itu merugi kecuali orang yang beriman dan beramal saleh dan saling mewasiati dalam kebenaran serta saling mewasiati dalam kesabaran. Karena baik orang beriman maupun orang kafir di dunia akan meraih ujian, akan mendapatkan cobaan. Bedanya kalau orang beriman ketika merasakan kesakitan, dia berharap kepada Allah agar kesusahannya itu tadi, yang pertama jadi penghapus dosa, Surat 42 ayat 30. Yang kedua, kesusahan di dunia bisa mengembalikan kita ke jalan yang benar, Surat 30 ayat 41. Dan kesusahan di dunia juga menguji keimanan kita sehingga akan meningkatkan derajat kita dan memberikan ilmu yang baru kepada kita, ya, meninggikan derajat dan memberikan ilmu yang baru dengan ujian yang Allah berikan di dunia, Surat 64 ayat 11, ya. Karena ini ada rekaman YouTube-nya dan bapak-bapak juga cerdas, ya. Jadi yang saya sebut tadi insya Allah nanti bisa dirujuk, ya, bisa dirujuk bahwa musibah itu minimal ada 3 hikmah. Kalau kita mendapat musibah, jika kita beriman, 1, menghapus dosa, yang kedua, mengembalikan ke jalan yang benar, dan yang ketiga akan meningkatkan keimanan dan menambah ilmu kita. Nah, kenapa Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 104, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula sebagaimana kamu menderitanya. Sedang kamu mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan, ya, seperti saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, mereka menderita kesakitan dengan didolimi oleh Yahudi Zionis yang kejam. Semoga Allah melaknat mereka. Lalu bosnya Yahudi di Amerika akhirnya dikirim oleh Allah kebakaran. Dan itu boleh kita berkata begitu, karena dalam Al-Quran juga mengatakan begitu. Orang beriman sakit, orang kafir juga sakit, kan gitu, ya. Tapi yang di Palestina berharap kepada Allah, sedangkan yang di Amerika tidak bisa berharap kepada Allah,
kecuali kalau mereka akhirnya kembali ke jalan yang benar, yaitu masuk Islam. Dan alhamdulillah konon katanya ya, dengan kebakaran di Los Angeles itu banyak lagi orang Amerika yang masuk Islam begitu ya. Bahkan sekarang diumumkan bahwa Islam itu agama yang paling cepat perkembangannya di seluruh dunia, sehingga mereka ketakutan muncul lagi Islamofobi ya di Eropa ya, karena nanti akan jadi dominan agama Islam di Eropa gitu ya. Sudah dilihat dari kecepatan bertambahnya pengikutnya ya. Dan itu adalah satu kabar gembira buat kita, dan kita bersyukur bahwa kita sudah Islam sejak lahir kan gitu. Makanya harus lebih sungguh-sungguh lagi belajar agama kita ya. Selain itu dia akan mendapatkan pertolongan Allah, dan Allah akan menyertai dia untuk membela dan melepaskannya dari kesulitan. Dan ini bisa menghilangkan perasaan takut terhadap musibah. Allah berfirman, "Wasbiru innallaha ma'as-sabirin." Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, di sini IATS ya, rumusnya IATS, yaitu ilmu, amal, dakwah, sabar. Sabar itu ada 3: sabar melaksanakan ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, dan sabar ketika menerima takdir yang menyakitkan tapi disikapi dengan lapang dada, yaitu ridho, dan akhirnya meyakini ada hikmah di balik musibah, akhirnya bersyukur ya. Jadi kalau menghadapi takdir yang menyakitkan, rumusnya SRS, sabar, ridho, syukur. Harus cepat. Dari sakit ke ridho ke syukur itu harus cepat. Gimana caranya? Ya kita ilmui dulu gitu ya. Tidak boleh terus-menerus mengeluh atau merasa sakit. Harus lapang dada. Ini sudah takdir Allah. Pasti ada hikmahnya. Lalu boleh ngarang, hikmahnya mah boleh ngarang. Boleh ngarang, misalnya seseorang melamar seorang wanita yang dia sukai, lalu ditolak ya. Lalu dia ngarang ya, jangan-jangan kalau saya jadi dengan dia nanti saya jadi lupa kepada Allah. Untungnya ditolak. Nah, harus begitu ya. Ngarang mungkin pengalaman Pak Ustaz ya. Dan lebih bersyukur lagi, akhirnya melamar yang lain diterima dan sekarang bahagia. Itu kalau lebih jelas lagi hikmahnya. Betul ya Pak ya? Pengalaman mungkin Pak Ustaz ya. Itu saja untuk bagian kebahagiaan yang pertama, yaitu dengan iman dan amal soleh ya. Semoga iman dan amal soleh itu terus meningkat, apalagi nanti di bulan Ramadan ya. Jadi niatkan dari sekarang, iman dan amal soleh bersumber kebahagiaan yang paling utama. Semoga dengan datangnya bulan Ramadan, keimanan kita dan amal soleh kita terus meningkat, sehingga dosa kita diampuni dan kita mendapat surga yang seluas langit dan bumi ya. Amin ya rabbal alamin. Enggak, kalau ada pertanyaan atau komentar atau tanggapan dipersilahkan, dan kita disediakan oleh DKM ya ngopi di luar bagi yang mau. Namun kita juga menunggu sholat syuruk. Itu berapa menit lagi? Nggak ada ya sekarang biasanya. Berapa menit lagi? Lah 8 menit sama untuk pertanyaan, kalau ada yang pertanyaan. Makasih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dikatakan di surat Al-Bayyinah itu klasifikasi kafir yang dari ahli kitab dan musyrikin. Iya. Ahli kitab menyatakan Yahudi dan Nasrani, musyrikin selain mereka. Kalau orang Islam yang ingkar kepada perintah Allah, Ya. apakah masuk juga kepada hal yang kafir karena ingkar terhadap perintah Allah, sholat tidak, saum tidak, misalkan gitu. Tapi ngaku Islam, gitu. Apakah ada nggak klasifikasi Islam yang termasuk kafir istilahnya? Ya. Baik. Nahkumu bidawahir wa nahkumu bil bawatin ya. Kalau kita menghukumi orang, hukumi secara zahirnya, tidak perlu menghukumi batinnya ya. Makanya secara zahir orang yang ngaku Islam harus dianggap Islam sampai terbukti bahwa dia kafir ya, gitu. Makanya ada yang disebut syurutul muslim, syarat-syarat muslim, ada yang disebut nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Kalau hanya cuma
ngaku saja lalu masuk surga, enak banget dong, betul kan? Ngaku saya Islam, sholat gitu kan, ngaji baca Quran enggak, saum Ramadan juga enggak, yang disebut Islam tanwin ya. Dia Islam itu karena dihitan dan kawin gitu kan. Dihitan jadi dia Islam, kawin, pakai baca syahadat, setelah syahadat sholat pengajian enggak gitu kan. Itu mah berarti awalnya dia ngaku Islam tapi dia tidak memenuhi 4 syarat muslim. 4 syarat muslim itu tauhid, inqiyad, baroah dan ajab tiba ya. Tauhid tidak boleh menyebutkan Allah. Harus ia karena dulu, ia karena nasta'in. Hanya Allah yang disembah, hanya Allah yang disadari. Inqiyad artinya terikat dengan hukum Allah, syariat Allah. Dia mengakui kebenaran itu yang datang dari Allah saja. Tapi kalau dia melanggar harus merasa berdosa. Jadi seseorang masih punya iman dengan kemaksiatannya kalau dia merasa berdosa. Tapi kalau nggak dedor, sholat itu tapi ngerasa tenang, puasa itu ngerasa tenang, kafir dia. Karena tadi tidak ada inqiyad, tidak ada keterikatan terhadap syariat Allah. Yang ketiganya baroah. Baroah itu berlepas diri, memusuhi kekafiran, kemusyrikan dan para pelakunya. Ya. Dan itu siapapun itu, ya. Walaupun jabatannya menteri agama, kalau paus dicium-cium ya berarti dia tidak baroah itu. Ya, misalnya, ternyata benar gitu. Dia tidak baroah, dia tidak memusuhi orang kafir, orang musyrik. Maka dia hilang dari Islamnya. Jadi terjauh-jauh ditinggalkan. Jadi ngaku Islam bisa tidak memenuhi syarat. Yang keempatnya ajab. Ajab itu artinya dia yakin agamanya yang benar, maka dia sampaikan kepada orang lain. Baik kafir maupun tadi orang Islam yang belum benar. Orang Islam yang belum benar, ngaku Islam tapi Islam, jadi ajab. Kamu Islamnya harus benar, gitu kan? Jangan cuma ngaku-ngaku doang. Dan itu tidak harus dimimbar. Bisa saja cara ajak kita ya menginformasikan pengajian, ya, menyebarkan hal-hal yang bermanfaat, ya. Sekarang ada WA, ada apa gitu. Nanti insya Allah saya kirim ke Pak Dedi ya. Tadi yang menggapai hidup bahagia dan rekaman audio pagi ini yang biasa saya kirim. Tadi malam juga ada kajian mengenai pelajaran yang kita ambil dari kedurhakaan Bani Israel ya. Insya Allah saya kirim ke Pak Dedi, silakan nanti di share di grup dan di grup masjid. Nah itu termasuk aja. Jadi wajib kita tauhid, baroah, inqiyad dan ajab tiba. Tauhid, inqiyad, baroah dan ajab baru Islam kita diterima. Itu syarat muslim. Ada juga nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Yang pertama adalah syirik, menyekutukan Allah, minta-minta ke laut kidul, minta-minta ke gunung Tangkuban Perahu, minta-minta ke kuburan, minta-minta ke pohon beringin. Itu sudah batal Islamnya. Ya, berarti ngaku Islam tapi kafirnya karena syirik. Tadi kan ada ahli kitab, ada syirik. Kalau orang Islam yang kafir, maka itu lebih parah dari orang kafir yang asli kafir. Mereka disebut munafik. Ya, surat An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Karena kalau orang Islam kafir pasti memadukan dua kekafiran. Dia ahli kitab karena dia ngaku beriman kepada Al-Quran, tapi dia juga syirik karena melanggar harus bertauhid. Kalau orang Islam kafir itu pasti mengandung dua-duanya. Bukan hanya kafir ahli kitab, bukan hanya kafir syirik, tapi udah mah dia sudah tahu kitab syirik gitu kan. Ya kayak gitu ya. Makanya mereka disebut munafik fiddakil asfali minan nar. Ada di keraknya neraka. Maka jawaban pertanyaan tadi sudah jelas. Adakah orang beragama Islam tapi sebenarnya nanti di akhirat terbukti kafir? Jawabannya ada apa tidak? Ada. Jadi itu orang apa? Munafik. Yaitu Islamnya tidak serius, ya, tidak sungguh-sungguh. Makanya tadi faman syafal yumin, faman syafal yakfur. Oleh itu kita harus berlindung dari sifat-sifat kemunafikan. Kalau orang yang melakukan sifat kemunafikan belum tentu dia kafir, tapi dia sudah terkena bibit-bibit kekafiran. Jika berbicara dusta, jika diamanai khianat, jika berjanji ingkar, jika bertengkar berlebihan. Itu 4 sifat munafik dalam nifak amali. Tapi nifak i'tiqadi
banget yang harap hati mungkin. Dia sholat tapi hatinya tidak percaya bahwa ini kebenaran. Dia sholat hanya untuk menarik perhatian manusia, ya. Dia misalnya bahkan haji, ya, tapi hatinya hanya untuk difilm supaya nanti pas pemilihan dia terpilih, kayak begitu kan. Itu bisa terjadi. Tapi kita kan tidak boleh menghakimi hati. Kita melihat track recordnya aja. Kita melihat kenyataannya kok gini, belum tentu tuh benar Islamnya. Harus hati-hatilah pada orang begitu mah. Salah satu cirinya adalah lebih memilih orang kafir sebagai pemimpin. Itu ciri kemunafikan di surat An-Nisa ayat 144-nya. Kan 145 menyebutkan orang munafik itu di kerak yang paling bawah di neraka. Di ayat 144-nya Allah menyebut kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang kafir sebagai pemimpin selain orang beriman. Apakah kamu ingin memberikan alasan bagi Allah untuk menyiksamu? Jadi orang yang beriman sekalipun kalau cenderung kepada orang kafir bisa disiksa oleh Allah, tapi dengan keimanannya nanti masuk surga. Tapi kalau dia memilih orang kafir itu karena kemunafikannya, dia terus di neraka, bahkan paling bawah di nerakanya. Kecuali kalau tepat, itu di ayat 146. Ya, jadi intinya semua sudah tercakup dalam Al-Quran. Orang beriman itu diterima imannya, maka dia tidak akan kekal di neraka. Orang yang pura-pura beriman, yaitu munafik, dia akan kekal di neraka kalau dia tidak bertobat. Sama orang ahli kitab dan orang musyrik pun, kalau dia sempat masuk Islam sebelum matinya, masih bisa masuk surga. Jadi kalau ada pertanyaan apakah Yahudi dan Nasrani bisa masuk surga, jawabannya bisa kalau dia masuk Islam sebelum matinya. Gitu maksudnya. Jadi jangan katakan tidak bisa, tapi masuk Islam dulu dong. Gitu. Sama orang munafik juga bisa bertobat sebelum matinya, ya. Tadi ya, kalau dia bisa bertobat sebelum matinya, ayat 146 surat An-Nisa, tetap dia akan diterima imannya. Tapi kalau nggak tobat-tobat, ya mati dalam kekafiran walaupun KTP-nya Islam. Ustaz, tapi kan itu KTP-nya yang diganti, ya udah KTP-nya aja yang masuk surga. Gitu. Orangnya nggak tetap di neraka, walaupun KTP-nya tidak diganti. Sekarang kan sudah ada isu kalau agama mau dihilangkan di Indonesia, bahaya kan? Ini sekarang mau ada isu kalau agama dihilangkan, nanti kalau menjadi kelamin akan dihilangkan. Pria atau wanita nggak penting gitu. Nanti semua ada dihilangkan tuh. Kalau agama dihilangkan, jenis kelamin juga akan dihilangkan. Itu sudah lanjut gitu ya. Karena menolak ayat-ayat dan hadis-hadis itu bisa. Sudah terjawab ya pertanyaannya. Ada orang ngaku Islam tapi sebenarnya kafir, pasti ada. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi orang Islam seperti apa yang masuk neraka tapi nantinya juga akan masuk surga, itu bagaimana? Proses remisinya itu bagaimana? Prosesnya yaitu dia masih punya tauhid, ya. Dia masih punya tauhid, tapi amal-amalnya banyak kemaksiatan, tapi dia mengaku salah, ya. Mengaku salah, merasa salah, dia tidak bisa melawan hawa nafsunya, dia tidak bisa menentang lingkungannya, tapi hatinya terus menangis. Hanya dia tidak bisa mengingkari kemungkaran yang terjadi di sekitarnya, bahkan yang dilakukan oleh dirinya. Nah, dia masih punya tauhid sebesar debu, ya Allah, pokoknya saya tidak akan menyekutukan Engkau gitu. Nah, kemudian orang ini dalam hadis riwayat Muslim jadi orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Orang paling terakhir keluar dari neraka itu seorang laki-laki yang hangus, hitam, kurus kering, merangkak, merondang dari neraka, diizinkan untuk keluar. Kemudian karena dia kesakitan, lalu disuruh mandi di Nahrul Hayat, di telaga kehidupan. Jadi cai kahuripan teh aya tapi kan di akhirat. Kalau ini dia. Kalau di sini mah yang terbaik bukan cai kahuripan, air Zam-Zam kalau di dunia mah ya yang terbaik. Ya enggak usah percaya yang lain lagi gitu. Air Zam-Zam sudah cukup kan gitu. Nah, setelah dia mandi di air itu, dia muncul menjadi laki-laki yang sangat tampan, kecuali di keningnya ada tanda hitam. Nah, jadi kalau nanti ada ahli surga yang di keningnya ada tanda hitam,
kita tahu kamu pernah di neraka ya. Iya sih, tapi kan yang penting kita masuk surga. Nah kalau di dunia ada yang tanda hitam, itu orang yang nggak mau begitu nanti di akhiratnya. Itu yang rajin sujud ya kalau di dunia, rajin sujud supaya nanti di akhirat tidak ada tanda hitam supaya bisa langsung masuk surga. Nah sebelum dia masuk surga juga oleh Allah dibikin dia itu ya merasa bahagia. Ya Allah, saya cukup diizinkan tinggal di dekat pohon itu aja. Pohon itu buahnya ranum, bisa gampang dipetik. Saya duduk di bawahnya aja sudah nikmat begitu ya. Benar ya. Setelah itu diperlihatkan pohon lain yang lebih indah. Lalu dia kalamas lagi, ya Allah kalau boleh saya pindah deh ke sana terus sampai mendekati pintu surga. Begitu mendekati pintu surga diperlihatkanlah orang-orang dalam surga bahagia banget. Ya Allah kalau saya masuk surga kayaknya saya bahagia, tapi kan surga sudah penuh ya Allah, saya orang terakhir keluar dari neraka gitu kan. Lihat sekali lagi, dihayalkan kepada orang ini surga sudah penuh. Lihat sekali lagi, ternyata dia tetap mengatakan surga sudah penuh. Lalu Allah berfirman, kamu aku keluarkan dari neraka karena imanmu yang sebesar debu, aku terima ya. Dan aku sudah menyediakan bagimu di surga kenikmatan seluas bumi dan seisinya 10 kalinya. Iman sebesar debu dihargai 10 kali bumi dan seisinya. Kenikmatan semuanya. Senang nggak? Senang nggak Bapak Ibu? Senang. Kalau ditanya mau nggak, jawabannya jangan mau. Kenapa? Karena itu jadi orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Orang yang dapat 10 kali bumi dan seisinya itu orang yang paling miskin di surga. Ya. Kita ingin masuk surganya tanpa lewat neraka dulu. Tapi kan lumayan Pak Ustaz, asal masuk surga. Ya walaupun lumayan, jadilah pastilah masuk neraka dulu gitu kan. Nah gitu ya. Jadi iman sebesar itu kalau dia tidak berdaya mengingkari kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Jangan lihat kemungkaran, ubahlah dengan kekuasaannya. Fa ilam yastati fa bilisanihi. Kalau dia tidak bisa mengubah dengan tangannya, dia ubah dengan mulutnya, dengan tulisannya, dengan sharingnya, dengan broadcastnya, dengan apapun yang bisa dia suarakan. Fa ilam yastati fa biqalbihi. Kalau dia tidak bisa mengubah dengan lisannya maupun tangannya, dengan hatinya, yaitu dia pergi, dia memperlihatkan ketidaksukaan, dia berdoa agar kemungkaran ini hilang. Kalau dia tidak ada sedikit pun pengingkaran dalam hati, walaisa min wara'i dzalika min iman, dia sudah tidak punya iman lagi. Kalau hatinya tidak terusik dengan kemungkaran atau kekafiran gitu. Itu bahayanya kita damai-damai saja dengan kekafiran, jadi iman kita bisa hilang. Tapi kalau kita masih membenci, masih tidak suka, walaupun belum bisa mengubah, mudah-mudahan iman yang sebesar itu tetap menyelamatkan kita. Ya, intinya wadalika aful iman, orang yang mengubah kemungkaran dalam hatinya selama-lamanya iman. Orang yang begitu kadang-kadang beralasan, kan Ustaz yang penting masih punya iman. Ya sudah, nanti layanan ya paling terakhir masuk surga kayak gitu ya. Nah, kita kan kayak begitu ya, kalau kita ngaji tetap cita-citanya kayak gitu keterlaluan ya. Kita kan ke masjid ngaji sudah lebih dari orang lain, mau belajar, berarti kita ingin lebih tinggi daripada selama-lamanya iman, lebih tinggi dari orang yang terakhir keluar dari neraka. Makanya jangan musyrik, jangan menyekutukan Allah, itu yang paling penting ya. Demikian yang bisa disampaikan pagi ini. Semoga Allah terus mengokohkan tauhid kita, mengokohkan ibadah kita dengan mengamalkan sunnah, dan mengokohkan komitmen kita dengan terus-menerus berhukum pada hukum syariah. Itu yang penting. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh berdiri. Terus itu rekaman